Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1623, Pedang Ki Takdir, saya harus berlatih selama 1.000.000 tahun lagi. Semua orang di lapangan tercengang. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan Tu. Dia bahkan bisa membunuh seorang prajurit tingkat dewa dalam hitungan detik, dan sekarang, dia dengan mudah dipukul mundur dan ditekan oleh pria berbaju hitam itu. Siapakah pria berjubah hitam ini? Semua orang memandang laki-laki berjubah hitam itu. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan. Ketika Gu Hao dan Si Zong melihat pemandangan ini, wajah mereka kembali pucat, tanpa jejak darah. Awalnya, ketika mereka melihat gadis pembudidaya pedang membunuh orang kuat cermin dewa dengan satu pedang, mereka pikir situasinya sudah beres. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan pria berjubah hitam itu begitu mengerikan. Mengapa ada begitu banyak orang besar? Keduanya hampir pingsan saat ini. Ekspresi Ye Guan saat ini secara mengejutkan tenang, dan tatapan matanya selalu tertuju pada pria berjubah hitam. Setelah pria berjubah hitam itu memukul mundur Tu dengan satu pukulan, dia mundur kembali ke sisi Junyu. Junyu menatap Ye Guan di bawah. "Tuan Ye, Anda begitu tenang, sepertinya Anda tidak terlalu terkejut." Tatapan Ye Guan beralih ke Junyu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Ini masih agak tidak terduga." Ya, Junyu menatap Ye Guan dengan senyum tenang di wajahnya. Dari awal hingga sekarang, di hati Tuan Ye, aku seharusnya selalu dianggap sebagai badut, berpikir bahwa aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawanmu. Mengapa? Karena kamu memiliki begitu banyak orang kuat di belakangmu. Misalnya, Nona Tu di sebelahmu, dan Nona Tu ini hanyalah salah satu dari banyak bibimu. Siapapun dari mereka adalah yang terkuat di dunia. Belum lagi, kamu masih memiliki ayahmu, kakekmu, pamanmu, dan bibimu yang tak terkalahkan dalam rok polos. Dengan begitu banyak dukungan dan begitu banyak kartu truf, siapapun yang datang untuk melawanmu akan dianggap sebagai badut, sebagai semut, kan? Ye Guan menatap Junyu dan tertawa, "Apakah kau berpura-pura menjadi diriku?" Pertama-tama, sejak kita berkonflik hingga sekarang, kau telah melakukan hal-hal buruk di belakangku, membiarkan orang-orang yang lebih tinggi dariku mengincarku satu demi satu. Mengapa? Kau diizinkan melakukan hal-hal buruk secara diam-diam, tetapi aku tidak diizinkan untuk meminta bantuan. Selain itu, jika aku benar-benar ingin mengandalkan kekuatan keluargaku, kau, bajingan kecil, pasti sudah berubah menjadi abu sejak lama. Mengapa kau harus berpura-pura menjadi diriku di sini?" Junyu menyipitkan matanya sedikit. "Tuan Ye, Anda, kepala ibumu." Semakin Ye Guan memikirkannya, semakin marah dia. Dia merentangkan telapak tangannya dan seberkas energi pedang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Energi pedang takdir. Ye Guan mengarahkan jari kirinya ke arah pria berjubah hitam di samping Junyu. Dia menatap Junyu dan berkata, "Hari ini aku mengandalkan keluargaku. Ayolah, bukankah kau hebat? Aku berdiri di sini memohonmu untuk membunuhku. Tolong bunuh aku." Semua orang di lapangan tampak aneh. Sebenarnya, mereka tidak dapat melihat kengerian energi pedang di tangan Ye Guan. Pada saat ini, energi pedang di tangan Ye Guan tidak memiliki fluktuasi apapun, seperti energi pedang pada umumnya. Tentu saja mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengira bahwa ini hanyalah energi pedang biasa. Semua orang di lapangan menatap ke arah lelaki berjubah hitam yang tadi memperlihatkan keperkasaannya. Namun lelaki berjubah hitam itu hanya terdiam. Hal itu membuat semua orang terkejut. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi semakin aneh. "Ayo,
Ye Guan menunjuk Junyu dan lelaki berjubah hitam itu dan mengutuk, "Datanglah dan bunuh aku mengandalkan pengaruh keluargaku hari ini. Jika kalian tidak menerimanya, datanglah dan bunuh aku." Di lapangan, orang-orang kuat dari Senzu semuanya marah ketika mendengar ini. Ini sungguh arogan. Seorang lelaki tua dari peradaban Senzu tiba-tiba keluar dan menunjuk Ye Guan dengan marah. "Ye Guan, mengapa kamu begitu sombong dengan seberkas energi pedang di tanganmu?" Tepat ketika semua orang mengira dia akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Senior berjubah hitam ini tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia takut dengan energi pedang yang tidak diketahui darimu? Dia bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Setiap orang, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Dia benar-benar mengambil tindakan. Namun, serangan itu tidak ditujukan pada Ye Guan, tetapi pada lelaki tua dari Senzu. Sebelum lelaki tua dari Senzu sempat bereaksi, dia berubah menjadi setumpuk kabut darah. Langsung membunuh setiap orang. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, "Kamu mungkin pintar dan menambahkan bahan bakar ke api, tetapi kamu juga perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Sekelompok orang kuat dari Tiongkok menatap pria berjubah hitam itu dengan ketakutan. Kekuatannya benar-benar terlalu mengerikan. Pria berjubah hitam itu berbalik dan menatap Ye Guan, namun dia tidak mengatakan apapun. Di sampingnya, Junyu tiba-tiba berbicara, "Tuan Ye, masalah hari ini adalah urusan Anda dan peradaban ilahi. Kami tidak akan ikut campur. Silakan lanjutkan." Selagi mereka berbicara, mereka berdua langsung mundur ke kedalaman kehampaan. Ye Guan melirik ke kedalaman kehampaan, lalu berjalan ke sisi Tu berkata, "Orang itu tidak sederhana." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Tu menatap energi pedang di tangan Ye Guan dan bertanya, "Apakah dia meninggalkannya untukmu?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Tu tersenyum dan berkata, "Dia pernah berkata bahwa kamu sudah dewasa. Sekarang tampaknya kamu memang sudah dewasa." Ye Guan menatap aura pedang di tangannya, dan ekspresi rumit melintas di matanya. "Mengapa Bibi masih ingin mengujiku?" Tu berkata, "Ini bukan ujian." Ye Guan menatap Tu, dan Tu berkata dengan lembut, "Ini untuk mengasahmu. Tentu saja, ini adalah penajaman yang sangat kejam. Justru karena kamu sudah dewasa, dia akan menggunakan metode ini untuk mengasahmu." Ye Guan masih sedikit bingung. Tu tidak menjelaskan apapun lebih lanjut. Dia menatap Suster Ling yang berjalan keluar tidak jauh dari situ. Suster Ling juga sedang menatapnya saat ini. Suster Ling meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan hanya berdiri di sana saja membuat orang-orang merasakan penindasan yang sangat kuat. Pada saat ini, ada semakin banyak orang kuat dari Senzu di sekitar. Di kejauhan, Suan Jun yang hanya tersisa satu jiwa, tiba-tiba mendongak dan berkata, "Ayah, apakah ayah masih akan menunggu dan melihat?" "Mengapa?" Tiba-tiba terdengar desahan pelan dari antara langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang, seorang lelaki tua perlahan berjalan turun dari langit. Ia mengenakan jubah dewa yang lebar dan memiliki rambut putih di kepalanya. Tetapi rambutnya disisir rapi dan sama sekali tidak berantakan. Ia tampak sangat tua, dan wajahnya penuh kerutan. Tetapi di wajahnya yang keriput ada ekspresi belas kasih, yang membuat orang merasa bahwa ini adalah lelaki tua yang sangat baik dan penyayang. "Ayah," semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Dalam seluruh peradaban para dewa, status pendeta ini tidak diragukan lagi sangat istimewa, karena pendeta ini telah menyusul ketika para dewa belum menegakkan tatanan ilahi. Seorang veteran sejati, pandangan pendeta itu tertuju pada Ye Guan di kejauhan.
Setelah menatap Ye Guan sejenak, dia berkata, "Saya telah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun. Jika Tuhan memiliki keinginan untuk datang ke dunia, saya pikir dia tidak akan gagal memberitahu saya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jadi, menurutmu aku palsu?" Pendeta itu menggelengkan kepalanya. "Benar atau tidak, itu tidak penting." Ye Guan menatap pendeta itu, menunggu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Pendeta itu berkata, "Tuan Ye, Anda adalah orang yang tertib. Anda ingin menegakkan ketertiban. Harus dikatakan bahwa Anda telah menegakkan ketertiban Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan sekarang?" "Cukup," Ye Guan langsung menyela pendeta itu. "Menurutku, kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Kau hanya perlu mencari alasan yang sah untuk membunuhku." Sambil berbicara, dia menatap orang-orang kuat di Senzu satu persatu. "Kalian juga sama. Aku tahu kebenarannya, dan kalian juga tahu. Kita semua mengerti bahwa ini bukan masalah benar atau salah, tetapi masalah pembagian kepentingan. Kemunculanku telah memengaruhi kepentingan kalian. Sesederhana itu, jangan bicara tentang aku. Bahkan jika seorang dewa muncul, selama dia tidak memiliki kekuatan yang tak terkalahkan seperti di masa lalu, selama dia memengaruhi kepentingan kalian yang berkuasa, kalian akan mengatakan dia palsu." Pendeta itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Di lapangan, orang-orang kuat dari kuil para dewa semuanya tampak agak jelek. Di samping Ye Guan, Sister Skite tiba-tiba bertanya dengan bingung, mengapa mereka takut pada kemunculan Sang Tuhan. Ye Guan menatap Suster Sabit yang polos itu dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku merasa bersalah." Suster Skite agak bingung. Ye Guan menatap orang-orang kuat Senzu di langit dan berkata dengan lembut, "Lihatlah mereka. Mereka semua gemuk dan kuat. Mereka punya uang dan kekuasaan dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti sapi dan kuda. Jika dewa muncul, menurutmu apakah mereka akan takut atau tidak?" Mereka takut pada dewa, tetapi juga takut kehilangan semua yang mereka miliki sekarang. Mereka tidak bodoh, tetapi terlalu pintar. Suster Skite menoleh dan menatap orang-orang kuat dari Senzu itu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan mendesah pelan, belajar dari sejarah. Ia tahu bahwa alam semesta Guangxuan suatu hari nanti akan seperti ini. Karena ini adalah Tao, ini adalah hukum, ini adalah sifat manusia, dan tidak dapat diubah sepenuhnya oleh hukum atau keinginan apapun. Tentu saja, ia tidak berkecil hati karena hal ini. Lebih baik melihat masalahnya terlebih dahulu daripada tidak melihatnya. Pendeta itu tiba-tiba mendesah pelan. "Xuan Jun berkata bahwa kamu berasal dari Dong Huang. Awalnya aku tidak percaya. Tetapi sekarang tampaknya kamu memang orangnya. Dong Huang tidak pernah menyerah untuk menghancurkan peradaban suci kita." Begitu kata-kata itu terucap, seluruh dunia Senzu tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian, berkas cahaya melesat dari bawah tanah Senzu dan langsung melesat ke langit. Dalam berkas cahaya itu, terdapat karakter-karakter kecil yang padat, jumlahnya ratusan juta, dan mereka beroperasi secara teratur menurut semacam hukum. Kekuatan misterius melonjak keluar dari mereka dan kemudian menyelimuti seluruh dunia Senzu. Susunan sihir ilahi, tidak jauh dari Ye Guan. Ekspresi Si Zong menjadi lebih serius dari sebelumnya. Lingkaran sihir ilahi, formasi terkuat di Senzu bukanlah formasi bertahan, melainkan formasi menyerang. Begitu diaktifkan, bahkan orang kuat di alam dewa pun dapat dengan mudah dihabisi. Senzu akan bertarung sampai mati. Di samping Ye Guan, Tu menatap pilar cahaya yang menakutkan di langit. Pedang di tangannya sedikit bergetar, dan dia hendak menyerang. Tetapi pada saat ini,
sebuah perasaan ilahi langsung menguncinya. Tu memandang ke arah Suster Ling di kejauhan, yang saat ini juga tengah menatapnya. Kemarilah, biarkan aku melihat seberapa kuat pedangmu. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sambaran petir hitam tiba-tiba jatuh dari kedalaman langit dan mendarat dengan mantap di tangannya. Itu adalah pisau yang dibentuk oleh petir hitam. Dia sebenarnya seorang kultivator pedang. Bab 1624. Aku terlambat. Ketika Sister Ling memegang bilah petir hitam, auranya tiba-tiba berubah drastis. Auranya sangat tajam dan mendominasi, seolah-olah dia bisa memotong semua yang ada di dunia dengan satu pukulan. Merasakan aura mengerikan dari Sister Ling, Xuan Jun dan yang lainnya semua tampak serius. Kekuatan wanita ini jauh melampaui harapan mereka. Pendeta itu juga menatap Suster Ling, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Di kejauhan, Tu menatap Suster Ling dan berkata sambil tersenyum, "Terserah Anda." Setelah mengatakan itu, tertawa, Tu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah Sister Ling. Pedang ini sangat cepat. Sebelum semua orang melihat cahaya pedang itu, mereka melihat Sister Ling di kejauhan terbang mundur. Petir hitam dan pisau yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit dan bumi seperti kembang api. Sangat menyilaukan. Setelah Suster Ling berhenti, cahaya pedang sekuat gunung meluncur turun dari atas kepalanya. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan petir menyambar di matanya. Saat berikutnya, dia melangkah maju, memegang pisau petir di kedua tangan dan menebas dengan ganas. Energi pedang yang dibentuk oleh petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari atas pisau panjang itu, dan menghantam energi pedang Tu dengan cara yang paling brutal. Pisau ini dibuka dan ditutup dengan kekuatan besar dan sangat mendominasi. Ledakan, terdengar suara ledakan keras, dan area ruang waktu tempat mereka berdua berada langsung meledak. Sinar pedang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah, menghancurkan seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba, di depan mata semua orang, Sister Ling melesat ke langit dengan kekuatan pedang yang mengerikan. Di belakangnya ada cahaya pedang petir hitam yang panjangnya 10.000 kaki. Dia memegang pedang petir di tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya pedang petir yang tak berujung, yang sangat mengesankan. Dia menatap tukang daging yang memegang pedang panjang di kejauhan. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Kemudian, kilatan petir dan nyala pedang langsung mengarah ke tukang daging yang tidak jauh dari situ. Di kejauhan, Tu menatap Sister Ling di depannya dengan minat yang mendalam di matanya. Dia memutar pergelangan tangannya, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Sister Ling. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, area ruang waktu tempat kedua wanita itu berada langsung runtuh. Kemudian, area ruang waktu yang runtuh itu ditutupi oleh cahaya pedang dan aura pisau yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, Ye Guan melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut. Kekuatan saudari Ling tidak mengandung kehendak Tuhan. Sustermu memiliki ekspresi yang rumit, dia adalah Dewi Kehidupan. Tuhan takdir, Ye Guan terdiam. Dia adalah dewanya sendiri. Dewa Kehidupan pada level ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Saudari Mu dan Saudari Lian menatap Ling dari kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Meskipun mereka pernah bertengkar dan berkelahi saat masih muda, mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan menjadi musuh. Semakin banyak pilar cahaya muncul di sekelilingnya. Yang mengejutkan Ye Guan adalah ketika kekuatan Tu dan Sister Ling mencapai pilar cahaya itu. Mereka tidak dapat menghancurkannya,
pilar cahaya yang mengerikan itu berkumpul di antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan yang menggetarkan hati. Di samping Ye Guan, Gu Hao dan Si Zong menatap pilar cahaya dengan ekspresi serius. Tetapi saat ini mereka tidak lagi takut. Pada titik ini, mereka semua sudah melupakannya. Entah mereka menjadi sangat kaya atau mereka mati. Tidak masalah jika mereka melakukannya begitu saja. Di sisi lain, pendeta itu tiba-tiba muncul di langit. Ia berjalan di depan Jun Yu dan pria berjubah hitam. Ia tersenyum dan berkata, "Siapa nama kalian?" Pria berjubah hitam itu tidak berbicara. Jun Yu menatapnya. Jun Yu. Pendeta itu sedikit tidak senang ketika dia melihat bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, aku dapat melihat bahwa kalian juga ingin membunuh Ye Guan. Dan kebetulan Ye Guan juga merupakan musuh peradaban ilahiku. Dalam hal ini, mengapa kita tidak bekerja sama?" Bergandengan tangan, Jun Yu tampak tersenyum tetapi tidak tertawa. Pendeta itu memilih untuk mengabaikan senyum mengejek Jun Yu dan mengangguk, "Benar." Jun Yu tersenyum dan berkata, "Ayah, kami bukan musuh bebuyutan dengan Tuan Ye ini. Kami hanya punya sedikit dendam terhadapnya." Pendeta itu mengerutkan kening. Jun Yu menatap Ye Guan di bawah. Peradaban ilahi tidak akan terbatas pada ini. Aku yakin bahwa seorang kultivator pedang yang bahkan belum mencapai alam ilahi pasti tidak akan sebanding dengan peradaban ilahi milikmu. Pendeta itu terdiam. Wajahnya berubah gelap. Dia sudah mengerti apa maksud pihak lain. Pihak lain ingin menyebabkan peradaban ilahi dan Ye Guan menderita kerugian. Bukan itu intinya. Intinya adalah dari kekuatan apa kedua orang di depan kita ini berasal. Pendeta itu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Jika dia berkata apa-apa lagi, itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat pendeta itu pergi, Jun Yu tertawa. Pendeta itu kembali ke lapangan, tatapannya tertuju pada Ye Guan. Bunuh. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan Ye Guan dan yang lainnya sesegera mungkin. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya ilahi yang terkumpul di antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak, dan perlahan-lahan, cahaya itu mengembun menjadi pedang ilahi berwarna emas. Pedang itu jatuh lurus ke bawah, membawa kekuatan yang luar biasa dan langsung menuju Ye Guan. Tekanan saja sudah cukup untuk membuat semua orang di lapangan terengah-engah. Formasi super yang dapat dengan mudah membunuh dewa-dewa yang kuat dalam hitungan detik. Pada saat ini, Suster Mu, di samping Ye Guan, tiba-tiba melayang ke langit. Dia naik ke udara, merentangkan tangannya, dan dua cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya. Cahaya keemasan itu mengandung kekuatan kehendak Tuhan yang sangat murni, dan saat dia menggunakan kekuatan kehendak Tuhan ini, momentumnya tiba-tiba meroket dengan liar. Saudarimu perlahan menutup matanya, dan aura di sekelilingnya melonjak seperti air pasang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melayang ke langit lagi dan menghancurkan pedang emas yang mengerikan itu dengan pukulan yang dahsyat. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Suster Mu meninju pedang raksasa itu. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya serta cahaya tinju tiba-tiba meledak dari langit, dan dengan cepat menyapu sekeliling, menenggelamkan seluruh langit. Dari langit, saudarimu jatuh lurus ke bawah, tetapi ketika hendak mendarat, dia tiba-tiba berhenti, jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dan di langit, pedang emas raksasa lainnya menerobos ruang dan waktu dan jatuh langsung ke bawah. Saat pedang emas besar ini jatuh, cahaya keemasan dan cahaya tinju di langit langsung musnah.
Kekuatan pedang emas raksasa ini setidaknya 5 kali lebih kuat dari pedang pertama. Menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Saudarimu menatap pedang emas besar yang jatuh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan dalam sekejap, api menyelimuti dirinya. Bakar tubuh dan jiwa, auranya melonjak liar lagi pada saat ini. Dan ruang dan waktu di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah guncangan aura ini. Tatapan ganas melintas di mata sistermu. Dia berubah menjadi seberkas api dan melesat ke langit, menghantam pedang raksasa emas itu lagi. Pukulannya benar-benar menghancurkan pedang raksasa emas itu. Tetapi dia sendiri juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang raksasa emas itu, dan mundur dengan keras. Ketika dia berhenti, seluruh tubuhnya menjadi halus. Tetapi pada saat ini, pedang emas besar lainnya muncul dari langit. Pedang ini lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Hanya dengan satu hembusan tekanan saja sudah cukup untuk membuat seluruh Senzu tampak seperti ilusi. Dan wajah para pria kuat Senzu di sekitar mereka juga berubah secara drastis, dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Pada saat itu, pendeta itu tiba-tiba berteriak, "Bunuh penghujat itu!" Sambil berkata demikian, dia langsung menyerbu ke arah Ye Guan dan Sister Mu di bawah. Saat dia bergerak, penghalang yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Guan dan yang lainnya. Kekuatannya sangat mengerikan dan tidak lebih lemah dari Sister Ling. Ketika para dewa teratas di Senzu menerima perintah dari pendeta, mereka tidak ragu lagi dan bergegas menuju Suster Mu, Ye Guan, dan yang lainnya di bawah. Saudarimu mengepalkan tangannya, tatapan penuh tekad melintas di matanya. Ia hendak menyerang, tetapi pada saat ini, Ye Guan menahannya. Saudarimu menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa dan menariknya ke belakangnya. Dia menatap pedang emas raksasa dan dewa-dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya dan pedang King Xuan di tangannya tiba-tiba terbakar. Di sampingnya, Gu Hao dan Si Zong juga membakar tubuh dan jiwa mereka. Pada saat ini, mereka tidak memiliki keputusasaan, hanya ketenangan. Karena saat mereka memilih untuk mengikuti Ye Guan, mereka telah mengantisipasi hasil ini. Ye Guan menatap langit, dan pedang King Xuan di tangannya bergetar hebat. Ia menarik napas dalam-dalam, dan saat ia hendak menghunus pedangnya, tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahunya, lalu tiba-tiba terdengar suara yang tak asing di telinganya. "Hei, maaf, aku terlambat." Bersambung,